Halo, kembali lagi bersama channel Cross Culture Institute. Biasa habis jogging saya ingin berbagi dengan Anda semua. Nah, topik kali ini adalah soal kenapa umat Islam yang jumlahnya 80% tetapi hasil raihan pemilunya dari sejak pemilu 1955 sampai pemilu terakhir itu tidak lebih dari 34%, bahkan cenderung menurun. Itu hasil suara kumulatif dari semua partai-partai yang berindikasi atau berinisial agama Islam. Jadi dari 34% turun hingga ke 32% kumulatif. Dan setelah itu tidak pernah menjadi penguasa yang seperti mereka harapkan. Saya ingin memotret kenapa terjadi seperti itu. Saya mulai ambil dari Rusia. Rusia, Uni Soviet dulu itu kan dikenal sebagai negara yang besar dan bisa menjadi negara komunis. Itu sebenarnya hasil pemilunya itu tidak lebih dari 6% dari seluruh penduduk pemilih orang Rusia pada waktu itu. Tapi dia bisa mencengkram menjadi negara komunis. Padahal hanya 6%. Jadi kalau total pemilihnya 50% dari total ini, jadi hanya 3% saja yang menguasai Rusia menjadi negara komunis. Indonesia itu sebenarnya potensi umat Islam untuk menjadi penguasa di negeri ini besar sekali karena raihannya 33%. Dia bersaing dengan nasional 22%, ya. Tapi tidak pernah menjadi partai atau penguasa. Ini persoalan. Ini yang tidak pernah dibaca. Persoalannya kenapa seperti itu? Nah, saya ingin kasih tahu. Pertama, memang ada sebagian yang merasa Islam itu adalah umat yang terbesar. Tetapi contohnya ya seperti organisasi Nahdlatul Ulama merasa paling besar, paling banyak. Tapi partai besutannya PKB itu kan tidak pernah menjadi partai yang besar. Nah, itu satu bukti aja bahwa klaim lembaga yang terbesar itu ya memang begitu adanya. Muhammadiyah dengan PAN-nya begitu ya, tidak signifikan ekuivalen dengan jumlah umat yang ada di organisasi. PKS sebenarnya afiliasi dari kumulatif pemilih-pemilih yang di luar Muhammadiyah atau NU yang ada misalnya di Masumi, Perti dan lain sebagainya, atau yang lebih eksklusif lagi. Jadi memang yang pertama karena mereka tidak pernah mau bersatu di dalam konsep bernegara, di dalam mindset berpikir keagamaan dan visi kenegaraan. Tidak pernah mau bersatu dan tidak sama. Jadi ya bercerai-berai itu yang dalam bahasa Al-Quran disebut tafarruq. Maka dilarang itu tafarruq itu. Yang kedua, ya, umat Islam hanya mampu mendukung kader-kadernya untuk masuk di parlemen. Hanya itu saja. Selebihnya tidak ada lagi yang ada ikhtiar umat Islam untuk berpikir strategik menjadi penguasa di negeri. Dia tidak pernah berpikir strategis. Nah, saya kembali lagi ke Rusia yang 6% itu. Dia bukan saja menguasai di partai, tapi juga di posisi-posisi strategis yang ada di eksekutif itu dia kuasai. Ya, tentaranya dia kuasai, kemudian lembaga yudikatifnya dia kuasai, eksekutifnya dia kuasai. Ya berhasil lah. Cina juga begitu. Sebesar negara seperti itu sebenarnya hanya dikontrol oleh jutaan orang, ya. Hanya berapa, saya tidak terlalu, sekitar 5 atau 6 juta orang dari seluruh Cina. Itu yang mengontrol masyarakat Cina yang 1 sekian miliar itu. Tapi karena mereka itu memegang kunci yang sangat signifikan di semua lini, maka menjadilah
penguasa, mengalir berkuasa. Nah ini kenapa saya bicara seperti ini? Ya iklim demokrasi boleh kan memotret semua permasalahan. Dan saya menghimbau kepada mereka yang tidak mau bersatu, coba ini, ya, perhatikan. Jadi kalau umat Islam mau memimpin Republik Indonesia juga nggak apa-apa kan. Sama seperti orang kader PNI mau memimpin ini boleh. Boleh saja kan, berkompetisi dalam negara demokrasi ini. Oke? Jadi tidak perlu berpikir macam-macam, karena realita kita itu negara yang demokratis, realita kita ini berbineka, bermacam-macam, dari berbagai macam aspek pandangan dan attitude dan budaya dan lain sebagainya. Maka setiap orang diberi kesempatan untuk berkompetisi memimpin Republik ini berdasarkan konstitusi yang sah. Oke? Thank you.